Seberapa penting sih dok kita harus jaga kesehatan pembuluh darah ini? Dan menariknya sekarang olahraga itu kan bukan cuman bagian dari gaya hidup sehat ya. Penderita penyakit jantung koroner itu berpotensi mengalami henti jantung mendadak. Nanti olahraganya si tikus ini malam-malam ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Laskar Medika. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita semua, Anamnesis. FKUM punya cerita, ceritanya dimulai dari anamnesis. Nah, pada podcast kesayangan kita edisi kedua kali ini, saya Dr. Kiki selaku dosen Prodi S1 Kedokteran FKUM akan menemani Laskar Medika semua untuk berbincang santai, obrol-obrol santai seputar dunia riset, kesehatan, dan medis. Pada edisi ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting. Kira-kira apa? Kita akan membahas tentang peran olahraga dalam kesehatan pembuluh darah. Untuk itu sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, sekaligus peneliti aktif di bidang kesehatan olahraga. Siapa lagi kalau bukan Dr. Rias Gesangkinanti MK. Selamat datang Dr. Rias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiki. Senang sekali bisa hadir di podcast Anamnesis. Iya, senang sekali loh dok bisa ngobrol langsung sama Dr. Rias. Apalagi beliau ini wakil dekan satu-satunya di FK, jadi super sibuk sekali ya Laskar Medika ya, susah sekali untuk arrange jadwal sama beliau ini. Nah dokter, mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mungkin dokter bisa sekilas perkenalan pada Laskar Medika. Dokter ini menekuni bidang apa dan kegiatan sehari-hari di dosen itu seperti apa? Terima kasih Dr. Kiki. Seperti tadi yang sudah dikenalkan bahwa nama saya Dr. Rias Gesangkinanti. Saat ini saya sebagai staf dosen di Departemen Farmakologi dan sebelumnya saya juga sebagai staf dosen di Prodi Ilmu Keolahragaan. Dan memang dalam 10 tahun terakhir ini saya menekuni penelitian-penelitian di bidang kesehatan olahraga. Seperti itu, Dokter. Oke, ngomong-ngomong kesehatan olahraga sama topik kita nih dok tentang pembuluh darah. Ini kan biasanya kalau orang ngomong pembuluh darah tuh yang orang awam pikirkan tuh mungkin darah tinggi, stroke gitu ya dok. Padahal kan sebelum jadi penyakit itu kan ada peran vital dari pembuluh darah. Nah, seberapa penting sih dok kita harus jaga kesehatan pembuluh darah ini? Wah, sangat penting, Dokter ya. Jadi menjaga kesehatan pembuluh darah itu merupakan hal yang sangat penting kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pembuluh darah itu merupakan salah satu dari sistem sirkulasi di mana fungsinya adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Selain itu, pembuluh darah ini juga kalau tidak dijaga kesehatannya itu juga sebagai pemicu perkembangan dari berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit jantung koroner, penyakit diabetes mellitus, dan juga banyak penyakit lain yang dipicu oleh adanya gangguan pada pembuluh darah. Selain itu juga dengan pembuluh darah yang sehat itu akan meningkatkan kualitas dari hidup seseorang. Seperti itu, Dok. Oke, ngomong-ngomong soal menjaga nih dok, kan kita tadi udah denger dokter Rias bilang harus dijaga ya Laskar Medika kesehatan pembuluh darah. Kalau kita ngomongin soal upaya menjaga, itu kan pasti olahraga masuk daftar teratas nih dok. Dan menariknya sekarang olahraga itu kan bukan cuman bagian dari gaya hidup sehat ya, tapi sudah banyak mulai diteliti secara ilmiah. Nah, tapi masih banyak bingung juga nih dok, Laskar Medika kita seperti olahraga apa sih yang sebetulnya bisa kita gunakan atau cara mengukur olahraganya itu seperti apa dan kaitannya dengan pembuluh darah, olahraga ini tuh seperti apa? Mungkin Dokter Rias bisa memberi insight untuk Oke, Laskar Medika. baik Dokter Kiki ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kesehatan pembuluh darah itu yang memiliki peran penting untuk menjaga kesehatannya itu adalah sel endotel, yang mana sel endotel ini
letaknya ada di dinding bagian dalam pembuluh darah. Seperti kita ketahui bahwa sel endotel ini memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu menjaga homeostasis dari pembuluh darah kita. Itu yang pertama. Kemudian olahraga apa yang bisa menjaga kesehatan pembuluh darah? Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tidak ada olahraga yang paling baik, tapi kita ketahui bahwa olahraga yang kita lakukan itu harus memenuhi pedoman dari prinsip dosis latihan seperti frekuensinya, kemudian intensitasnya, kemudian durasinya, dan juga jenis olahraganya. Olahraga apa? Kita bisa melakukan olahraga kardio, misalkan seperti jalan cepat, kemudian lari, kemudian berenang, yang kita kombinasikan dengan beberapa olahraga resistensi training, seperti olahraga kekuatan, seperti angkat beban, squat, dan sebagainya. Jadi tidak ada hal khusus olahraga apa, tapi olahraga yang kita lakukan itu harus memenuhi prinsip baik, benar, teratur, dan juga terukur. Seperti itu, dokter. Oke, jadi harus baik, benar, teratur, dan terukur Laskar Medika. Jadi benar pemilihan aktivitasnya dan dosisnya ya dok ya, itu juga harus tepat. Nah dokter, kalau kita ngomongin tentang ke arah riset nih dok, pengalaman dokter sendiri, ada nggak sih dok riset atau pengamatan yang menunjukkan pengaruh nyata tentang olahraga ini terhadap kesehatan pembuluh darah dok? Oke. Eh, Saya punya penelitian, beberapa penelitian, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu penelitian saya terkait dengan apa sih peran olahraga terhadap kesehatan pembuluh darah. Nah, kita mulai seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa yang mengatur homeostasis pembuluh darah itu adalah sel endotel. Jadi penelitian ini dimulai dari bagaimana dampak olahraga terhadap sel endotel ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian tujuan dari yang eh, melatar belakangi penelitian ini bahwa di Indonesia menurut data Riskesdas tahun 2018 prevalensi penyakit kardiovaskuler masih tinggi, di mana 15 dari 1.000 penduduk itu terkena penyakit kardiovaskuler, dan 14,4% penyebab kematian itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Dan 50% penderita penyakit jantung koroner itu berpotensi mengalami henti jantung mendadak, yang mana hal tersebut juga peran dari faktor risiko seperti gaya hidup, merokok, dan juga pola makan. Selanjutnya, penelitian saya yang mendasari penelitian saya juga dampak olahraga terhadap kesehatan pembuluh darah. Jadi kalau olahraga itu kita lakukan dengan baik, benar, teratur, dan terukur sesuai dengan kondisi fisik kita, maka olahraga itu akan memiliki efek yang bermanfaat, yaitu bisa meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Contohnya, olahraga dapat meningkatkan fungsi endotel dengan meningkatkan kadar nitrit oksida. Kemudian juga olahraga bisa menurunkan mediator-mediator proinflamasi seperti TNF-alfa, IL-6, dan juga yang lainnya. Selain itu, olahraga yang baik, benar, terukur, dan teratur tentunya efeknya pada pembuluh darah adalah bisa meningkatkan ekspresi dari EPC, yaitu endothelial progenitor cell. Kemudian, namun ya, selain olahraga itu tadi banyak manfaatnya terhadap pembuluh darah, ternyata faktanya di lapangan banyak sekali ya atlet-atlet yang notabene rajin berolahraga, yang memiliki kebugaran fisik yang baik. Nah, banyak atlet yang mengalami serangan jantung saat di lapangan hijau.
Jadi ini membuktikan bahwa kerasnya lapangan hijau itu perlu mendapatkan perhatian ya, seperti yang terjadi pada atlet lari maraton Indonesia ya, Eduardus itu meninggal pada saat di lapangan. Nah, selain itu juga yang mendasari penelitian kami di sini adalah rendahnya tingkat aktivitas fisik ya, sebagai penyebab utama dari kesehatan kardiovaskuler yang buruk ya. Jadi kebiasaan mager ya, karena sekarang juga dengan teknologi yang canggih ini banyak sekali orang-orang yang ke sana kemari menggunakan alat transportasi ya, kemudian di rumah juga nonton TV yang bergerak itu hanya jarinya ya, jadi yang ubah itu hanya jarinya. Nah, ini yang juga mendasari penelitian kami. Nah, selain itu ternyata ya, konsep patogenesis terjadinya plak itu tidak hanya disebabkan karena tingginya kadar kolesterol dalam darah. Jadi konsep terbaru terkait dengan perkembangan pembentukan plak di dalam pembuluh darah itu ada hipotesis yang namanya hipotesis kerusakan endotel, yaitu response to injury, di mana adanya kerusakan endotel itu mengawali inflamasi kronis pada dinding pembuluh darah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya plak pada pembuluh darah. Nah, ini juga yang mendasari penelitian kami juga penelitian sebelumnya ya. Jadi kami sudah melakukan penelitian di mana dengan sampel tikus yang kita renangkan selama 12 minggu, ternyata di sini hasilnya dengan olahraga renang yang secara teratur itu terbukti menurunkan kadar CEC, circulating endothelial cell, yang mana CEC ini merupakan marker adanya kerusakan pada pembuluh darah. Jadi semakin tinggi kadar CEC itu semakin banyak pembuluh darah yang mengalami kerusakan khususnya pada sel endotelnya, seperti itu. Nah, tujuan dari penelitian kami saat ini adalah yang pertama melihat fungsi dari endotel dengan mengukur indikator nitrit oksidanya, kemudian melihat gambaran histopatologi aorta, ya, kemudian melihat kerusakan dari endotel aorta yaitu dengan mengukur ekspresi dari kadar CIC dan EPC, dan selanjutnya adalah mengukur kadar inflamasi. Di sini yang kami ukur adalah kadar dari TNF alfa. Seperti itu, Dokter Kiki. Oke, ini pakai mencit ya dokter ya berarti atau tikus dok? Iya, pakai ini tikus Wistar. Pakai tikus Iya, Wistar. tikus Oke. Wistar, Ratus norwegicus, tren Wistar. Nah dok, pakai tikus ini ada tantangannya nggak dok? Nah, tuh ya. Jadi memang penelitian menggunakan sampel tikus itu perlu perlu effort tersendiri ya. Pertama mulai dari penyiapannya itu juga sudah perlu kita perhatikan. Jadi sebelum kita membeli tikusnya, paling tidak tempat pemeliharaan tikus itu sudah harus kita siapkan tuh. Kemudian yang kedua terkait dengan karena tikus ini merupakan hewan malam ya, sehingga ya peneliti harus siap ya. Perlakuan yang kita berikan itu kita lakukan di atas jam 6 sampai kadang sampai tengah malam ya, jam 11, jam 12 malam itu perlakuan yang kita lakukan. Itu yang menjadi tantangan dan hambatan. Berarti olahraganya si tikus ini malam-malam ya dok ya? Ya, betul Dokter Kiki. Ya, kebetulan memang QM ini sudah memiliki treadmill khusus ya untuk tikus ya, hewan tikus. Nah, di sini kami juga merasa memiliki keuntungan ya dengan melakukan penelitian menggunakan sampel tikus. Kami tidak merasa kesulitan ya memperoleh alat-alat untuk perlakuan dari sampel kami, seperti itu.
Iya, kalau melihat potensi manfaatnya nih Dok dari hasil penelitian dokter, kira-kira dokter bisa jelaskan implikasinya atau generalisasi dari penelitian ini seperti apa? Oke, baik Dokter Kiki. Eee, jadi hasil penelitian kami ini pertama adalah terkait dengan fungsi endotel ya, dengan mengukur kadar NO. Ternyata di sini dengan, perlakuan, jadi di sini ada 2 perlakuan, olahraga ringan sama olahraga berat ya. Selama 12 minggu dengan, durasi setiap harinya itu kita beri perlakuan 15 sampai 30 menit tuh. Nah, ternyata hasilnya adalah bahwa kadar NO ya pada kedua kelompok itu ternyata berpengaruh signifikan terhadap terjadinya disfungsi endotel di mana olahraga berat itu lebih tinggi ya atau kadar NO-nya itu lebih rendah ya. Artinya apa kalau kadar NO lebih rendah? Artinya bahwa endotel itu mengalami gangguan gitu ya atau yang dikenal sebagai istilah disfungsi endotel dibandingkan dengan perlakuan yang lain yaitu pada olahraga ringan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa oh ternyata olahraga berat dan olahraga ringan itu lebih untung, lebih bermanfaat olahraga ringan ya terhadap kesehatan pembuluh darah dibandingkan dengan olahraga berat. Nah dokter kalau contoh-contoh ini kan di tikus nih ya Dok, mungkin Laskar Medika bertanya-tanya nih Dok, oh olahraga ringan, kalau pada manusia kira-kira olahraga ringan tuh yang seperti apa Dok? Iya, baik dokter ya. Olahraga ringan itu jadi dilihat dari intensitasnya ya. Jadi intensitasnya itu dibagi menjadi olahraga ringan, sedang, dan olahraga berat tuh. Olahraga untuk bagaimana cara mengukur intensitas itu ada beberapa cara, tapi yang paling sering digunakan adalah dengan menghitung denyut nadi maksimal, yaitu dengan rumus 220 dikurangi umur atau usia, seperti itu. Baru nanti ketemu denyut nadi maksimalnya. Nah, setelah ketemu denyut nadi maksimal itu, sesuai dengan teori yang sudah ada bahwa olahraga yang dianjurkan itu adalah olahraga intensitas sedang, yaitu dengan dosis 65% sampai 75% dari denyut nadi maksimal. Jadi di bawah 65 dan di atas 75% itu termasuk olahraga yang tidak dianjurkan. Oke dokter, ini menarik ya Laskar Medika ya dicatat ya rumusnya ya. Berarti kalau misalkan nih Dok umur saya 30 tahun, berarti HR maksimal saya 220 dikurangi 30, ya betul ya? Ya, Jadi ketemu 190. Lalu kalau saya mau menjaga kesehatan pembuluh darah, boleh saya ambil di range 70 ya Dok, berarti kan 65 sampai 75 ya. 70% dari 190 gitu ya Dok. Catat ya Laskar Medika ya. ya. Oke, nah dampaknya apa Dok kalau intensitas ringan sedang ini pada pembuluh darah Dok? Mungkin dari hasil penelitian Dok. Oh ya, baik. Ini sangat jelas sekali ya. Ini dengan kenapa saya menggunakan sampel tikus karena memang salah satu indikator yang akan saya ambil itu adalah gambaran histopatologi dari pembuluh darah aorta. Sehingga di sini bisa terlihat jelas eh, kondisi daripada sel endotelnya. Nah, pada penelitian kami ini ternyata didapatkan bahwa pada olahraga berat itu kondisi dari sel endotelnya itu banyak yang mengalami kerusakan atau defek dibandingkan dengan olahraga ringan. Jadi sekali lagi saya sampaikan di penelitian kami ini olahraga ringan itu lebih baik ya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dibandingkan olahraga berat seperti itu. Oke, menarik sekali ya Dok ya hasil penelitiannya ya. Dokter kalau ngomong-ngomong penelitian tentang pembuluh darah ini kira-kira dokter ada rencana untuk mengembangkan lebih lanjut nggak Dok penelitian-penelitian ini Dok? Ya, betul Dokter Kiki ya karena ini penelitian saya ini masih menggunakan sampel hewan coba sehingga belum bisa diaplikasikan ke masyarakat ya, ke manusia sehingga perlu penelitian pengembangan ya dengan tema yang hampir sama ya sekalipun dengan metode yang berbeda dan alat ukur yang berbeda itu
akan kami lakukan dengan menggunakan sampel manusia sehingga nanti hasilnya bisa diaplikasikan ke masyarakat luas seperti itu ya. Oke, keren banget ya Laskar Medika semuanya ya. Nah, terakhir nih Dok, sebagai dosen dan peneliti yang sudah cukup lama berkecimpung di bidang ini, kira-kira apa nih pesan dokter untuk Laskar Medika semua, mahasiswa, rekan-rekan muda FKUM yang ingin mulai berkarya terutama lewat penelitian? Oke, eh, pesan saya untuk Laskar Medika ya yang ingin menekuni sebagai peneliti itu yang pertama kita harus kritis ya, kritis terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi kita harus bisa mencermati permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita yang perlu atau isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian tuh. Yang kedua, kita harus rajin membaca, Dokter Kiki ya, harus rajin membaca. Tentunya kita harus banyak membaca buku, jurnal, ataupun artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian kita, seperti itu. Itu yang kedua. Selanjutnya kita juga sebagai calon peneliti itu juga harus memiliki perencanaan ya, perencanaan seperti penelitian seperti membuat proposal ya yang baik. Nah, itu juga salah satu yang perlu dilakukan sehingga penelitian kita itu benar-benar terfokus gitu ya. Kemudian selanjutnya itu juga sebagai peneliti kita harus memiliki integritas. Jadi harus jujur, kemudian harus disiplin dan juga harus tanggung jawab. Kira-kira seperti itu, Dok. Oke, terima kasih banyak Dokter Yas untuk obrolan kita insightful banget ya Laskar Medika. Ini adalah akhir dari podcast hari ini. Semoga kita bisa berjumpa pada edisi-edisi anamnesis berikutnya. Anamnesis, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.